Halo teman-teman semua, berjumpa lagi bersama kami, Media Nalar, channelnya kaum muda tempat percakapan pikiran. Semoga dimanapun kalian berada, selalu diberikan kesehatan dan semoga dimudahkan segala urusannya. Perkenalkan, nama saya Ida Amalia, saya berasal dari Banjarmasin. Di sini Media Nalar kembali menemani teman-teman semua untuk mengobrol santai tentunya dalam seputar perempuan. Sebelumnya di samping saya sudah hadir Bung Rajib. Halo Bung. Halo. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sangat sehat. Alhamdulillah. Apalagi di samping seorang perempuan, makin sehat. Bisa aja Bung ya. Sebelumnya pasti Media Nalar udah kenal dengan Bung Rajib ya, tapi tidak semua teman-teman semua mengetahui Bung Rajib itu berasal dari daerah mana gitu. Coba bisa dijelaskan? Iya, yang jelas Kak, bahwa saya tidak berasal dari gua hantu ya. Ya, saya orang Sulawesi Barat, tetanggaan dengan Sulawesi Selatan. Memang pecah dari Sulawesi Selatan itu Sulawesi Barat. Terus saya kuliah di Jakarta dan saya sudah kuliah 15 semester. Wow. Ya, dan berarti ilmunya lebih banyak nih dapatkannya di bangku enggak ya, kalau dibandingkan sama anak SMA mungkin ya. Ya, saya menghabiskan 8 semester itu di kampus, dan selebihnya saya habiskan kuliah di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam. Oke. Jadi saya kenapa harus kuliah juga di organisasi, karena organisasi itu mengajak saya untuk berpikir, bukan mengajak saya untuk tidur gitu. Jadi saya suka di organisasi. Terus di sini kita membahas tentang perempuan tentunya ya, Bung. Jadi bagaimana bisa Bung mengatakan bahwa perempuan sebagai penentu masa depan bangsa, sementara orang menganggap bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah? Itu bagaimana tuh, Bung? Iya, memang ada isu yang mengatakan ya bahwa, atau ada opini atau ada asumsi yang mengatakan bahwa perempuan itu adalah makhluk lemah. Kalau kita baca sejarah dalam catatan pikiran itu, katakanlah dalam konteks ini filsafat, sejak dimulai dari Aristo sampai di abad modern itu, yang katakanlah yang salah satu pemikir raksasa itu adalah Hegel, itu juga misoginis lah katakan terhadap perempuan di dalam tafsirannya kira-kira ya. Artinya dia menganggap sebagai makhluk yang lemah. Aristo mengatakan bahwa dia setara dengan hamba sahaya atau budak lah kira-kira. Terus Plato mengatakan bahwa perempuan itu, kehormatan laki-laki itu adalah dia menjadi pemimpin, sementara si perempuan kehormatannya terletak atau adalah ketika dia mengurusi rumah tangga. Jadi kan ada ketidakseimbangan di dalam perspektif itu. Dari perspektif itu mengandaikan bahwa perempuan ini urusannya terlalu sederhana. Ya pasti asumsi di dalam pikirannya bahwa itu kapasitasnya perempuan, porsinya memang perempuan begitu. Artinya itu juga mengatakan bahwa perempuan itu lemah. Di Hegel kemudian, kalau kita cepat-cepat, juga dikatakan bahwa perempuan itu nggak bisa berpikir secara universal, ya kan? Makanya perempuan tidak diizinkan atau tidak diindahkan untuk menjadi seorang pemimpin. Hanya kepada laki-laki lah urusan kepemimpinan bisa kita serahkan. Itu ya. Jadi makanya benar bahwa ada asumsi yang beredar bahwa ya perempuan itu lemah. Tapi buat saya sebetulnya perempuan itu bukan makhluk lemah. Dia hanyalah makhluk lembut. Ia dilemahkan secara paradigmatik.
secara pengetahuan itu diframingkan atau diasumsikan, yang kemudian secara dihidupkan secara patrimonial, yang kemudian dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, kalau kembali ke pertanyaan tadi, kok bisa Bung misalkan saya punya pikiran semacam itu. Saya sederhana dasarnya sebetulnya. Sederhana. Kenapa perempuan bisa menjadi penentu di dalam kemajuan suatu bangsa, atau saya mengatakan demikian, dasarnya begini. Ada yang mengatakan bahwa madrasah utama bagi seorang anak adalah perempuan. Kan gitu ya. Jadi perpustakaan pertama atau pelajaran pertama, tempat pembelajaran pertama yang diperoleh oleh si anak ketika dia menginjak bumi, lahir ke bumi manusia, adalah ibunya. Itu pertama. Kedua, di dalam renungan saya, bahwa secara psikologi, kedekatan tercipta lebih akrab antara anak dan ibu. Ya kan? Kadang-kala begitu. Ya kan? Karena katakanlah misalkan bapaknya sibuk cari rezeki, sibuk mencari nafkah, misalkan yang ada si ibu di rumah mengasuh anaknya, menyusui anaknya, merawat anaknya, sehingga kemudian tercipta secara emosional yang lebih akrab lah kira-kira ya. Sehingga kemudian si anak ini karena yang dekat dalam setiap harinya, durasi waktu dalam kedekatan yang digunakan itu lebih banyak bersama perempuan, bersama dengan ibunya. Maka contoh di dalam berperilaku atau pembelajaran lebih banyak dikonsumsi dari ibunya. Kan seorang anak itu kan kayak gini ya. Seorang anak itu kan sebelum akalnya aktif, lebih dulu indranya. Ya kan? Lebih dulu indranya. Sehingga kemudian apapun yang tampil di hadapan matanya, maka akan secara perlahan-lahan akan tertanam itu. Kemudian akan ditiru perlahan-lahan. Jadi itu saya mengatakan bahwa artinya ini tinjauan kausalitas sebab akibat ya. Jadi memang si perempuan ini bukan penentu secara langsung, iya kan? Tetapi dia berada pada sebab mendasar lah kira-kira ya. Karena bisa kita katakan bahwa bagaimanapun wujudnya si anak nantinya, ia dominan bisa dikatakan bahwa itu adalah wujud dari seorang perempuan. Berarti peran perempuan itu menentukan kualitas anak, seperti kalau dikatakan dalam bahasa ininya kayak gitu ya, Bu? Iya, dia menentukan, bisa menentukan ya, dan semestinya memang logisnya begitu, ya kan? Nah, kemudian mungkin akan ada yang bertanya, saya katakanlah misalkan ibu saya waktu saya dilahirkan, ibu saya karena tidak sanggup akhirnya kemudian dipanggil menghadap dan saya diasuh oleh bapak saya, ya kan? Kemudian atau misalkan ada yang mengatakan saya nggak pernah dididik sama ibu saya hanya dididik sama bapak saya. Kalau artinya ya apa yang Anda katakan, Bung katakan, atau asumsi Bung itu sebetulnya masih bisa dibatalkan atau masih bisa diragukan. Saya akan mengatakan begini, iya memang kebanyakan kita lihat bahwa si laki-laki itu banyak berperan hari ini ya, banyak berperan di dalam kehidupan si anak, mendidik si anak. Karena kenapa? Ada bias kultur sebelumnya, gitu loh ya. Jadi ada bias kultur sebelumnya yang selalu memojokkan perempuan, atau katakanlah misalkan dulu itu terjadi pembatasan terhadap perempuan yang dipakem atau hanya dibiarkan berada di rumah, sehingga kemudian untuk mendapatkan hak alamiahnya sebagai seorang manusia nggak bisa, katakanlah dalam konteks mendapatkan pendidikan, ya kan? Sehingga kemudian terus menerus begitu.
selalu begitu. Akhirnya mau tidak mau secara konsekuen perempuan defisit intelektual jadinya. Sementara yang keluar hanyalah si laki-laki, hanya dia bisa memperoleh hak alamiahnya sebagai manusia. Jadi maka wajar sebetulnya ketika kemudian ada yang mengatakan bahwa saya dididik sama ayah saya yang menjadi penentu banyak memberi peran dalam kehidupan saya adalah si ayah saya. Iya memang akan nggak bisa dipungkiri karena itu bias kultur. Tapi sebetulnya itu, ya kan, sebetulnya si perempuan lah semestinya, ya kan, gitu karena dasarnya kedekatan tadi itu kira-kira. Lalu bagaimana sih filosofi memandang sosok seorang perempuan? Iya karena kebetulan pertanyaannya tepat karena kebetulan saya juga jurusan kedokteran. Ya, saya kedokteran tapi klasifikasi kedokteran yang tidak populer sebetulnya. Itu ya. Jadi kan yang umum orang tahu itu kan kedokteran itu ya bicara yang mengurusi fisik. Sementara jurusan kedokteran yang saya ambil itu adalah jurusan kedokteran yang hanya mengurusi pada soal pikiran, otak. Atau dalam bahasa populernya dia adalah filsafat. Kalau saya menyebut jurusan kesehatan. Nah, pertanyaan tadi, bagaimana filosofi atau katakanlah misalkan bagaimana filsafat memandang perempuan sebagai seorang manusia? Katakanlah dalam konteks itu disandingkan dengan seorang laki-laki, ya kan? Saya akan kalau filsafat itu katakanlah dalam konteks ini adalah filsafat Islam, ya. Katakanlah dalam konteks ini adalah filsafat Islam, itu memandang di antara keduanya itu setara sebagai seorang manusia. Antara seorang perempuan dan laki-laki. Kenapa setara? Apa dasar di dalam filsafat Islam? Apa dasar dia mengucapkan bahwa dia adalah manusia? Tidak anjing misalkan, atau tidak binatang misalkan. Dasarnya adalah ketika dia berakal. Iya kan? Nah, karena perempuan adalah makhluk yang juga punya akal secara potensial, begitupun laki-laki, maka dalam konteks itu dia setara. Terlepas penggunaan akalnya ya. Kan orang kadang-kala permasalahan itu kan penggunaan akal. Iya kan? Maksudnya perempuan itu lebih banyak menggunakan perasaan, lebih emosional gitu kan. Nah, itu soal lain. Tapi bahwa dia adalah sosok makhluk yang punya akal itu jelas dan sama dengan laki-laki. Oleh karena itu dalam konteks filsafat, dalam perspektif filsafat mengatakan bahwa keduanya setara, gitu ya, itu setara. Jadi oleh karena itu karena dia setara maka secara potensial hal-hal yang segala hal yang pernah dilakukan oleh laki-laki juga mungkin dilakukan sama perempuan. Itu enggak terbatas misalkan atau tidak ada kata mustahil gitu ya dalam konteks itu. Lanjut, bahwa bisa dibandingkan lebih butuh karena perempuan bisa mengambil peran dalam masyarakat. Itu definisinya seperti apa tuh? Gimana coba diulangi? Bahwa bisa dibandingkan lebih butuh karena perempuan bisa mengambil peran dalam masyarakat. Ya, enggak sebetulnya kalau ini ya perempuan itu bisa mengambil peran dalam masyarakat, ya kan, perempuan juga bisa mengambil peran. Katakanlah misalkan dalam konteks kepemimpinan, dia juga bisa mengambil peran soal itu, karena dasarnya tadi kepemimpinan itu kan adalah aktualisasi akal, ya kan, aktualisasi akal melalui tindakan seorang manusia, katakanlah gitu, atau tindakan fisik, katakanlah begitu. Nah, karena perempuan adalah makhluk yang punya akal, maka dia juga bisa mengambil peran itu. Lalu kemudian pertanyaannya, peran apa? Atau yang semestinya lah, kira-kira misalkan begitu. Ya ini kan hanya persoalan pembagian peran, misalkan. Dia bisa aja misalkan mau dia kerja di ruang publik, mengurusi soal-soal pemerintahan,
atau toh misalkan dia hanya mau di rumah merawat anaknya, mendidik anaknya, memastikan kecerdasannya tumbuh dengan baik, lalu kemudian bisa mengabdi kepada negara nantinya, nggak jadi soal. Tapi bahwa kemudian dia punya peran, atau dia bisa mengambil peran atau peran apa saja itu tergantung lah kira-kira ya, itu soal relatif lah, tergantung keinginan seseorang. Tapi intinya bahwa apa yang diframingkan selama ini terhadap perempuan, bahwa dia tidak bisa memimpin atau dia sebagai seorang manusia lemah, buat saya itu nggak betul. Gitu. Perempuan adalah perempuan adalah makhluk yang juga kuat gitu. Sebelumnya, seperti yang kita ketahui bahwa di masyarakat Indonesia tentunya ya, banyak mengatakan bahwa perempuan itu tidak perlu berpendidikan terlalu tinggi karena ujung-ujungnya juga ke dapur itu, dalam artian menjadi seorang istri. Nah, itu kan mengasumsikan bahwa perempuan itu lemah. Dari situ aja sudah terlihat bahwa perempuan itu dikategorikan sosok yang lemah gitu. Iya, makanya itu patrimonial sebetulnya. Warisan, iya kan, warisan yang kemudian mengikat kuat lah kira-kira, sehingga kemudian ya kasihan banyak perempuan yang harusnya membatalkan mimpi indahnya hanya karena persoalan itu. Nah, justru malah kebalikan kalau kita mau melihat secara sehat ya, secara jernih ya. Kalau bicara tadi konteksnya pendidikan, buat saya justru malah yang harusnya lebih banyak mendapatkan pendidikan itu adalah perempuan. Iya kan? Karena kenapa? Ada yang mengatakan perempuan adalah perawat kehidupan. Gitu. Dia adalah perawat kehidupan. Anda bayangkan kalau perempuan yang katakan tadi penentu masa depan suatu bangsa, atau dia perawat kehidupan tetapi tidak sehat di dalam berpikir, celaka kehidupan ini. Maka stop penjarakan perempuan di dapur dan di sumur. Kan itu asumsi masyarakat. Sudah seharusnya perempuan sadar soal itu. Iya. Dan mulai untuk menyusun siasat untuk ya keluar dari kerangkeng semacam itu. Enggak sayang. Gitu ya. Baik, terima kasih Bung Rajib atas pemaparannya mengenai perempuan ya. Oke, sama-sama. Saya juga terima kasih banyak. Iya. Karena sudah diajak ngobrol. Oke. Dan baik sahabat Media Nalar, itu tadi pemaparan dari Bung Rajib mengenai perempuan, sangat menarik ya. Jadi buat perempuan jangan berkecil hati, jangan memikirkan bahwa perempuan itu lemah. Tidak, jauhkan perspektif tentang perempuan itu lemah, karena perempuan bisa berkembang juga seperti laki-laki. Oke. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu, rekan-rekan Media Nalar. Jangan lupa bahagia. Yeah.